Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Konteks besar kita adalah peningkatan potensi diri. Potensi diri dapat terjadi peningkatannya kalau dilakukan dengan kesadaran diri terus-menerus, peningkatan kemampuan, dan memilih pilihan-pilihan yang terbaik, yang cermat. Pilihan apa yang perlu kita masukkan? Pilihan untuk berani mengambil resiko. Mengambil resiko adalah pilihan di mana kita berani keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman artinya bahwa kita pertama harus menjadikan realitas sebagai teman kita. Berani menghadapi realitas, tetapi berani juga mengubah realitas itu sehingga dipertimbangkan faktor-faktor resikonya. Lalu kemarin poin yang kedua kita belajar bahwa kita harus berani merasa nyaman di luar zona nyaman kita. Nah, kita masuk ke poin yang ketiga. Berani mengambil resiko itu adalah sangat penting kalau kita kedudukannya adalah seorang pemimpin. Karena seorang pemimpin kapasitasnya ditentukan oleh resiko yang berani dia ambil. Semakin besar resiko, semakin besar juga kapasitas kepemimpinan yang diperlukan. Jadi, seorang pemimpin ditentukan kapasitasnya seberapa besar kapasitas resiko yang berani dia ambil. Jadi kalau kita seorang pemimpin, kita perlu menyediakan satu lingkungan yang merangkul resiko, sehingga resiko itu dapat diambil bersama-sama dengan tim kita, sehingga tim kita juga berani menghadapi ketakutan dan berani mengambil langkah maju. Sehingga tim kita juga menjadi tim yang berani keluar dari zona nyaman mereka. Lalu pengertian yang keempat mengenai pengambilan resiko adalah semakin besar resiko, sebenarnya semakin banyak bantuan yang kita butuhkan dari orang lain. Meskipun kita membayangkan potensi keuntungan yang bisa diambil dari usaha berisiko tinggi, dan itu menyenangkan. Kita mengambil bahwa kalau kita high profit, high risk, kita membayangkan ada profit yang didapatkan sangat menyenangkan. Tetapi sekaligus kenyataannya semakin besar resiko yang kita hadapi, semakin besar kita minta tolong. Ada tulisan big help, pertolongan besar dari orang-orang lain. Kita butuh orang-orang lain untuk mewujudkan keinginan kita tadi. Nah, jadi berbicara tentang orang-orang lain ini adalah gerakan massal, gerakan banyak orang. Nah, makanya kita perlu memperhatikan karakteristik orang-orang yang mungkin kita perlu minta bantuan. Yang pertama, mereka juga menyukai tantangan. Ketika kita menetapkan satu visi yang besar, ini bisa menjadi penyatu di antara kita dan sekaligus menjadi pemisah di antara kita. Para peraih prestasi yang menyukai tantangan akan mendatangi kita. Sementara orang-orang yang berkapasitas kecil akan menjauh. Ukuran visi menentukan ukuran para pengikut. Lalu mereka berani melakukan hal besar. Apa yang lebih berbahaya dari mengerjakan hal besar? Tidak pernah mau mengambil resiko. Ketika kita melakukan apapun, maka tidak ada hal bagus yang akan terjadi. Kita membutuhkan orang-orang yang mau mengikuti kita di dalam pengambilan resiko besar dan mencoba hal yang baru
meskipun itu sulit. Lalu, mereka adalah orang yang jujur pada diri mereka sendiri. Ketika kita mencoba melakukan hal yang sulit, kita ingin orang-orang di tim kita mengenali dan jujur pada diri mereka sendiri. Mereka harus mengetahui kemampuan mereka dan memahami resikonya. Dan kalau kita sebagai pemimpin, kita perlu membantu memastikan mereka tahu hal-hal tersebut. Kepemimpinan di sini bukan berarti kita adalah pemilik perusahaan. Kita adalah pemegang jabatan kepemimpinan. Atau kita pemimpin di sebuah tim, bukan. Siapapun kita, mungkin kita dan pasti masih membutuhkan bantuan orang lain ketika menghadapi resiko. Jadi, carilah orang-orang yang sepemikiran dengan kita, yang bersedia menghadapi tantangan untuk membantu kita. Ini akan sangat meningkatkan kapasitas resiko kita. Lalu yang kelima, kalau kita bicara mengambil resiko, pasti kita bicara keberanian. Mengambil resiko butuh keberanian. Bila kita ingin mengembangkan potensi diri kita, bila kita ingin mengubah hidup kita, kita harus bersedia mengambil resiko yang lebih besar. Kita harus bersedia berdiri sendiri. Kita harus bersedia menjadi pribadi yang mandiri. Kita harus mengumpulkan keberanian untuk melakukan apa yang orang lain mungkin enggak lakukan. Bukan hanya demi melakukan sesuatu yang berani dan beresiko, tetapi karena kita bisa melihat potensi hasilnya. Di dalam pengambilan resiko yang cerdas, bukan hanya peluang-peluang yang kita dapatkan, kita juga bisa menginspirasi orang lain untuk bergabung berupaya bersama dengan kita. Orang-orang akan mengikuti orang-orang yang penuh keberanian. Ketika seseorang bersedia menjadi pionir, ketika seseorang bersedia menjadi perintis mandiri dan menghadapi lawan, mereka bisa mendapatkan penghormatan dan kredibilitas. Akhirnya, orang-orang lain melihat keberanian itu dan berkumpul di sekitar orang-orang yang penuh keberanian di dalam pengambilan risiko. Jadi, pengambilan risiko adalah di mana kita bersedia untuk menambah keberanian kita agar menambah juga resiko yang kita ambil. Caranya, apakah kita bersedia gagal di dalam melakukan hal besar? Apakah kita bersedia menghitung pelajaran daripada menghitung kegagalan? Apakah kita bersedia membuka jalan dengan menjadi nyaman di luar zona nyaman kita? Tentunya ini bukan hal yang remeh. Namun, bila kita tidak bersedia melakukannya, kita harus mau nyaman dengan hal-hal kecil saja. Kita hanya bisa mencapai hal-hal besar bila kita bersedia mengambil resiko besar. Saya harap guys semua, sahabat Mr. Sorchan, bersedia demi mencapai hal besar, berani mencoba. Salam untuk berani mengambil resiko. Salam sehat dari saya, Mr. Sorchan.